Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Sosial menyerahkan bantuan mesin cetak batu bata kepada kelompok usaha mama-mama orang asli Papua di Kabupaten Bovendigul. Panitia khusus atau Pansus DPRK Bovendigul mengungkap sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas pengelolaan belanja daerah tahun anggaran 2025. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan saudara semua. Jumpa lagi dalam tayangan Infodigul edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Selain dua topik berita utama tadi, sebuah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Toran Waibro, inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Bapak semua, kita ke berita pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Sosial menyerahkan bantuan mesin cetak batu bata kepada kelompok usaha mama-mama orang asli Papua di Kabupaten Bovendigul. Bantuan yang bersumber dari dana otonomi khusus ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong pemberdayaan ekonomi orang asli Papua melalui penyaluran bantuan bagi kelompok usaha produktif di Kabupaten Bovendigul. Dinas Sosial menyerahkan mesin cetak batu bata kepada kelompok usaha Dumut sebagai tindak lanjut atas proposal yang diajukan dan didanai melalui dana otonomi khusus dan dana spesifik grant. Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Selatan, Fidelis Enggol, menyampaikan bahwa program serupa juga dilaksanakan di Kabupaten Merauke, Mapi, dan Asmat. Menurutnya bantuan ini diharapkan mampu mempercepat proses produksi, meningkatkan hasil usaha, dan memperkuat kemandirian ekonomi kelompok usaha orang asli Papua. Bantuan yang diberikan itu berdasarkan usulan masyarakat kelompok usaha batu bata di Bovendigul. Itu sudah dari tahun lalu usulan mereka yang berupa permohonan proposal untuk bantuan mesin cetak batu bata khusus untuk kelompok usaha WAP di Bovendigul, sehingga kami akomodir tahun ini dengan dana spesifik grant dana spesifik grant ini khusus OTUS dana spesifik grant itu khusus untuk kelompok usaha. Jadi kami bukan saya di Bovendigul, ada juga di Kabupaten Mapi dan juga Kabupaten Merauke sendiri, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Asmat, yang kami bantu dari dana spesifik grant khusus untuk bantuan usaha kelompok UAP. Dan memang betul-betul usahanya berjalan sehingga kami dari Dinas Sosial sedikit memberikan stimulan untuk memberikan support untuk kelompok usaha ini untuk bisa berjalan. Fidelis menegaskan bantuan otonomi khusus diprioritaskan bagi kelompok usaha yang telah aktif dan memiliki potensi berkembang. Masyarakat yang ingin mengajukan bantuan diimbau menyampaikan proposal sebelum penyusunan anggaran otonomi khusus. Dengan setiap usulan akan melalui proses verifikasi lapangan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas usaha, menciptakan kemandirian ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat orang asli Papua. Tim Liputan, Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama dan saudara semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyerahan peralatan usaha kepada kelompok usaha batu bata Dumut. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Sosial atas penyaluran bantuan peralatan usaha kepada kelompok usaha batu bata Dumut. Bantuan yang bersumber dari dana otonomi khusus ini dinilai menjadi wujud dukungan pemerintah dalam memperkuat usaha produktif masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Bovendigul, Roni Omba, menyebutkan bantuan tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok usaha yang telah konsisten mengembangkan usahanya.
Ia juga mengapresiasi kolaborasi antar masyarakat orang asli Papua dan tenaga terampil dalam mengembangkan usaha produksi batu bata sebagai contoh pemberdayaan ekonomi yang produktif. Kita boleh hadir bersama-sama menyaksikan penyerahan bantuan dari provinsi. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan beserta tim yang hadir di kabupaten kami. Kalau boleh pertama datang, kita ucapkan selamat datang Kabupaten Bovendigul. Yang kedua, kami dengan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah, kami sangat berharap bantuan dari Provinsi Papua Selatan untuk kami masyarakat di Kabupaten Bovendigul, karena kita ketahui bersama bahwa wilayah kami ini cukup luas dengan jangkauan yang sangat sulit. Bupati berpesan agar bantuan yang diberikan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produksi dan tidak diperjualbelikan. Pemerintah juga berharap harga batu bata tetap terjangkau untuk mendukung pembangunan di daerah. Pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap program bantuan serupa dapat terus berlanjut, sehingga semakin banyak kelompok usaha masyarakat yang berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Tim Liputan, Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor.
Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor. Tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda, berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Panitia Khusus atau Pansus DPRK Bovendigul mengungkap sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas pengelolaan belanja daerah tahun anggaran 2025. Temuan tersebut menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK. Laporan panitia khusus disampaikan dalam rapat paripurna DPRK Bovendigul oleh Wakil Ketua merangkap anggota Pansus, Chenmi Winamal. Dalam laporannya, Pansus memaparkan berbagai temuan BPK RI yang mencerminkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan belanja daerah tahun anggaran 2025. Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah pembayaran pajak 970 kendaraan dinas yang dinilai tidak sesuai ketentuan, termasuk kendaraan yang tidak tercatat dalam kartu inventaris barang dan berasal dari organisasi perangkat daerah yang sudah tidak aktif. Pansus juga menyoroti kelebihan pembayaran belanja bahan bakar minyak sebesar 172 juta rupiah akibat lemahnya pengendalian internal. menunjukkan bahwa terdapat tindakan dinas yang nomor tulisnya tidak tercatat di kartu inventaris barang KIP milik peralatan dan mesin, namun masih dibayarkan PKB-nya sebanyak 970 unit. Dari 970 unit tersebut terdapat tindakan dinas yang tercatat pada PD yang sudah diaktif di PKB. Selain itu, BPK menemukan kelebihan pembayaran pengadaan seragam sekolah, kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah proyek, serta pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan nilai mencapai 1,79 miliar rupiah. Temuan lain juga mencangkup kelemahan dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan proyek infrastruktur.
Melalui laporan ini, Pansus DPRK Bovendigul meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, memperkuat pengawasan, dan membenahi sistem pengelolaan keuangan agar penyimpangan serupa tidak terulang. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan saudara semua, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Bovendigul meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Permintaan ini disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian laporan panitia khusus dan rekomendasi DPRK. Rapat paripurna DPRK Bovendigul dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRK, Forkopimda, serta para kepala organisasi perangkat daerah. Dalam laporannya, Wakil Ketua Panitia Khusus, Jenmi Winamal, menyampaikan pemerintah Kabupaten Bovendigul kembali memperoleh opini wajar dengan pengecualian atau WDP dari BPK untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Pansus mengungkapkan sejumlah temuan yang masih memerlukan perbaikan, diantaranya pengelolaan penyertaan modal, pencatatan aset tetap yang belum teratur, serta kas bendahara pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Pansus juga menyoroti kelemahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, termasuk pajak dan retribusi, pembayaran honorarium, serta kelebihan pembayaran gaji ASN. Honorarium yang tidak sesuai dengan petugas tentang SHSR. B. Honorarium pengurusan barang milik daerah. BMD pada bentuk tidak sesuai dengan Perpres tentang SHSR. C. Honorarium tim pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan kriteria tim yang mengikut sertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah. 4. Belanja pajak daerah berfoto tidak sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan atas daftar bagian PKB menunjukkan bahwa terdapat PK dinas yang nomor tulisnya tidak tercatat di kantor inventaris kartu inventaris barang KIP, milik peralatan dan mesin namun masih dibayarkan PKB-nya sebanyak 970 unit. Dari 970 unit tersebut terdapat pekerjaan dinas yang tercatat dalam PDN yang sudah tidak aktif di PPK. Hasil evaluasi Pansus menunjukkan sebagian besar organisasi perangkat daerah masih belum menyelesaikan tindak lanjut atas temuan BPK, meskipun sebagian OPD telah melakukan pengembalian sebagian nilai temuan ke kas daerah. Melalui rekomendasi rapat paripurna, DPRK meminta pemerintah Kabupaten Bovendigul menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi BPK dalam waktu paling lama 60 hari kerja, guna memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan saudara semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Bovendigul mulai membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda Inisiatif tentang penyelenggaraan pendidikan. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum untuk meningkatkan mutu dan pemerataan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Raperda Inisiatif tentang penyelenggaraan pendidikan disampaikan dalam rapat paripurna masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 yang digelar di ruang sidang DPRK Bovendigul, Senin 29 Juni 2026 lalu. Rapat dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRK, Forkopimda, serta para kepala organisasi perangkat daerah. Nota penjelasan Raperda disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Paulina Yanit. Dalam pemaparannya dijelaskan, Raperda ini disusun sebagai komitmen DPRK untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang menyesuaikan sistem pendidikan nasional dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan masyarakat Bovendigul berdasarkan otonomi khusus Papua. Agar semuanya berjalan dengan seimbang, maka diperlukan
Raperda ini mengatur berbagai aspek, mulai dari pemerataan akses pendidikan, pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, hingga partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan. Mulai pembahasan Raperda ini, DPRK Bovendigul berharap terbentuk regulasi yang mampu mendukung terciptanya sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, merata, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan saudara semua, dengan berakhir informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Mubagen, mubagenep, mubagenep, mubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Tuan Webro mewakili seluruh kerabat dan bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.